Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat hidayah darinya sehingga kita masih bisa menunaikan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, pada pertemuan yang ke-9 ini kita memasuki kaidah ketiga yang ada pada buku kaidah-kaidah Imla, yaitu tentang penulisan ta'nis. Ya, penulisan ta'nis. Diterangkan di bawah ta'nis ialah ta yang menunjukkan bahwa lafadznya adalah muannas. Ya, jadi disebut ta'nis karena mengarah kepada ta'nis, ya. Ta'nya itu sebagai tanda bagi muannasnya lafaz tersebut. Ta ta'nis bisa ditulis terbuka, namanya ta maftuhah, atau tertutup namanya ta marbutah. Ya, maksudnya bisa ditulis, ya. Itu maksudnya bukan bebas, silahkan pakai ta maftuhah, silahkan pakai ta marbutah. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Ya, maksudnya ada yang ditulisnya menggunakan ta maftuhah, ada yang ditulisnya menggunakan ta marbutah. Masing-masing ada ketentuannya. Ya, kita lihat kaidahnya. Yang pertama yaitu ta ta'nis ditulis dalam bentuk ta marbutah atau tertutup. Ya, ta ta'nis ditulis dalam bentuk ta marbutah atau tertutup. Ya. Sebagian ulama mengistilahkan tak jenis ini dengan ha ta'nis, ya, ha ta'nis. Ya, dinamakan demikian karena ketika dibaca waqaf atau berhenti, tak tersebut menjadi bunyi konsonan ha, ya. Bunyinya itu seperti suara ha. Ya, misal syajarotun gitu kan. Kalau diwakafkan kan bacanya syajarah. Ya, itu seperti itu. Ya, walaupun demikian ada perbedaan penggunaan antara istilah tatanis dan hak tanis. Ini sebagai wawasan ya bagi kita. Ya. Kembali pembahasan tentang tatanis, ya. Tatanis yang ditulis dalam bentuk tak marbutoh atau tertutup. Ya. Tatanis yang ditulis dalam bentuk tak marbutoh atau tertutup. Yang pertama, ya, dia terletak pada yang pertama, jamak taksir, ya, jamak taksir. Jamak taksir menggunakan ta marbutah. Contoh qudhatun gitu ya. Ya, contohnya qudhatun. Ya, dia merupakan jamak ya dari isim-isim manqus. Ya, misal ada da'in, ya, da'in atau ad-da'i. Ya, maka jamaknya menjadi doatun. Nah, tunnya pakai ini tak marbutoh. Makanya tak marbutoh itu. Dain doatun gitu kan. Ya, demikian juga yang semacam dengan itu ya. Dain doatun. Misal romin gitu ya. Romin maka menjadi apa? Jadi rumah, ya, rumah tun. Ya, tunnya pakai ta marbutoh gitu ya. Karena dia jamak taksir. Ya, jadi bukan pakai ta maftuhah atau ta mabsutah, tapi pakainya ta marbutoh. Ya.
Ini ketentuan yang pertama. Jadi untuk jamak taksir yang ada ta ta'nisnya, ya maka menggunakan ta marbutah. Kemudian yang kedua, isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas yang ada ta ta'nisnya maka gunakan ta marbutah. Contoh syajaratun gitu. Yaitu menggunakan ini ta marbutah gitu. Ya. Misal ada saatun, kan terdengar tun gitu ya, maka pakai pakai eh, ta marbutah itu saatun gitu. Apalagi misalnya sayyarotun pakai apa ya, ya pakai ta marbutah ya karena dia isim mufrad muannas ya, sayyarotun ya. Beda dengan isim mufrad tapi mudzakkar, nah, maka menggunakan ta maftuhah atau ta mabsutah. Ya, misalnya apa? Misalnya kita menulis baitun gitu kan. Baitun kan terdengar tun itu ya. Baitun menggunakan ta maftuhah ini. Namanya yang ini namanya ta maftuhah atau ta mabsutah. Ya, bukan seperti ini. Bukan seperti ini ya, bukan. Ini salah ini ya. Kalau baitun ya pakainya ta maftuhah ya, bukan yang ta marbutah. Ya, contoh yang semacam itu ya misalnya zaitun gitu kan. Zaitun. Nah, pakainya ta maftuhah. Ya, karena zaitun itu isim mudzakkar ya, bukan isim mufrad muannas. Jadi yang menggunakan ta marbutah itu adalah isim mufrad muannas. Ya, syajaratun. Nah, ya. Ya, itulah untuk ta'nis yang ditulis dalam bentuk ta marbutah. Kemudian di sini ada pengecualian ya. Pengecualian maka tinggal dipahami, dihafalkan itu. Dikecualikan dari kaidah ini yaitu kata berupa bintun yang artinya anak perempuan dan ukhtun yang artinya saudara perempuan atau saudari. Ya. Pada kedua kata ini tata anisnya ditulis dalam bentuk ta maftuhah, gitu kan? Nah, ini bintun tulisannya seperti ini. Ya, ukhtun juga seperti ini. Nggak boleh ya nulis bintun, eh, nulis bintun tulisannya bin, pakainya ini apa? Pakainya seperti ini, bintun. Nah, ini salah malah ya. Atau ukhtun, ya, ini nulis ukhtun, pakainya ta ini, ta marbutoh salah. Ini salah. Bintun dan ukhtun yang seperti ini salah. Karena ini adalah masuk kepada pengecualian sehingga yang betul tadi adalah bin, ya bintunnya ya pakai ini. Bintun ukhtunnya ya ukhtun ya pakai ta maftuhah atau ta mabsutah ya, namanya ta maftuhah atau ta mabsutah ya. Ya, jadi yang betul yang bawah ya, yang atas ini salah. Kita hapus saja salah ya. Ya, nah, itulah yang pertama berkaitan dengan tata nis ditulis dalam bentuk ta marbutah. Ya. Kemudian yang kedua, tata nis ditulis dalam bentuk ta maftuhah atau terbuka. Ya, ta maftuhah atau terbuka. Ya, di sini ada lampiran atau tanabsutah. Ya, sebagian ulama mengistilahkannya dengan tata anis saja kadang ya. Jadi ta maftuhah atau ta mabsutah ya, atau ta ta'nis ya, dengan istilah ta ta'nis ya. Jadi ta ta'nis ditulis dalam bentuk ta maftuhah atau ta marbutah, yaitu apabila bersambung dengan
Yang pertama fiil, ya, fiil bersama dengan fiil. Contoh qomat, ya, untuk menunjukkan bahwasannya pelakunya adalah perempuan. Sehingga di situ menggunakan taknya itu menggunakan ta maftuhah atau ta mabsutah, atau dengan istilah lainnya ta taknis, gitu, kadang disebut sebagai ta taknis saja. Ya, tapi lebih spesifiknya yaitu ya bentuk tanya adalah ta maftuhah atau ta mabsutah. Ya. Demikian juga ketika kita misal menulis jalasat, gitu kan. Karena ini fiil, ya, maka taknya pakai ta maftuhah seperti ini. Ya, atau ta mabsutah, ya, dalam ilmu nahwunya ya dikenal dengan tata anis atau tata anis sakinah, gitu. Nah, namanya tata anis atau tata anis sakinah. Bentuknya yaitu ta maftuhah atau ta mabsutah namanya. Jalasat, gitu. Jadi bukan jalasat ditulis pakai ini, ya nggak mungkin, ya. Jalasat, ya ini kan bahkan kalau diwakafkan jadinya kan gitu. Ya, pakainya ini jalasat misal. Demikian juga misalnya kita menulis istighfarat, gitu ya, maka ya, menggunakan ta maftuhah tersebut, ya, istighfarat, ya, istighfarat, dia perempuan telah minta ampun, itu kan istighfarat, menggunakan ta maftuhah atau ta mabsutah. Dan ini bisa dikiaskan ya ke fiil-fiil yang lainnya. Khoroja jadi khorojat, gitu ya. Dakhola jadi dakholat dan sebagainya. Ya, gunakanlah ta maftuhah di dalam menulisnya atau ta ta'nis namanya. Kemudian yang ta ta'nis ditulis menggunakan ta maftuhah atau ta mabsutah, yang kedua jamak muannats salim. Ini pastikan ya, jamak muannats salim pasti pakai ta maftuhah tulisannya. Contoh muslimatun, gitu. Ya, jamak muannats salim. Karena tidak mungkin ya jamak muannats salim pakai ta marbutah, ya. Ya, misalnya mudar risatun, gitu kan. Pakainya ini ta maftuhah, dan nggak boleh seperti ini. Mudar risatun, nah ini salah, ya. Pakainya ta maftuhah atau ta mabsutah namanya. Mudar risatun. Ya, contoh yang lain misalnya kita akan mengatakan, ya, papan tulis, maka bagaimana? Sabu rotun, nah pakainya ini ta maftuhah atau ta mabsutah. Karena apa? Karena dia adalah jamak muannats salim. Kemudian yang ketiga pada huruf, contoh summat, ya, rubbat, la'allat, dan lata. Nah, itu. Nah, di sini menggunakan ta maftuhah, ya, atau ta mabsutah, ya. Summat, ya, maknanya seperti summa, gitu. Ya, bisa dibuka ya, bagi yang punya buku itu ada di halaman 38 sampai 39 itu kosakatanya, ya. Sumat, kemudian rubat, sedikit atau kadang makna banyak, ya. La'allat, semoga atau barangkali. Lata, tidaklah, gitu, ya. Itulah yang bisa kita sampaikan untuk kaidah ketiga dari buku ini tentang penulisan tata nis. Ya, sekali lagi ada yang pakai ta marbutoh, ada yang pakai ta maftuhah. Masing-masing ada kaidahnya. Bukan bersifat bebas, silakan bebas, ta marbutoh silakan, ta maftuhah silakan. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya ta marbutoh ya ada kaidahnya, kapan saja. Ta maftuhah juga ada kaidahnya, kapan saja. Dan itu sudah kita bahas barusan. Semoga kita diberi kemudahan ya di dalam mempelajari buku kaidah imla ini. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pelajaran tambahannya yaitu tentang penulisan huruf ro dan za yang kedua, bentuk yang kedua, ya. Kemarin kan bentuk yang pertama, bentuk yang kedua ya seperti ini, ya. Ya, terkesan lebih halus saya.
bentuknya tarikan pertama, tarikan kedua. Ya, untuk ro dan za kan gerakannya sama, janya za ada titiknya gitu saja. Silakan dikerjakan itu di buku yang ada, tinggal melengkapi itu titik-titik yang ada, ya. Kemudian akhirnya nanti yang tanpa bantuan titik-titik gitu ya. Huruf ro maupun huruf za, ya za itu bentuknya juga sama untuk bentuk yang kedua. Ya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, ya demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.